Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini eh, saya akan menjelaskan topik perkuliahan listrik bolak-balik selanjutnya, yaitu tentang teori dasar listrik. Adapun subjudul yang akan kita pelajari pada kesempatan ini adalah yang pertama tentang hukum Ohm. Yang kedua adalah rangkaian resistor seri, paralel, dan campuran. Yang ketiga adalah hukum Kirchhoff. Dan yang terakhir adalah analisis rangkaian dengan node. Sekilas materinya memang masih hampir sama dengan materi SMA, cuman di sini nanti kita akan belajar lebih detail saja ya. Yang pertama tentang hukum Ohm. Hukum ini sering kita dengar, cuman kita harus meluruskan atau mungkin kadang ada yang belum paham atau mungkin sudah paham tapi mungkin ada yang sedikit miss tentang pengertian atau sebenarnya konsep hukum itu bagaimana ya. Nah, untuk itu kita akan belajar tentang hukum Ohm. Ya, di mana hukum Ohm itu menyatakan bahwa arus listrik yang dihasilkan pada suatu rangkaian itu sebanding dengan tegangannya, serta hambatannya pada bahan konduktor itu bersifat konstan ya. Jadi memang kalau secara matematika itu kan rumus hukum Ohm itu adalah V sama dengan I kali R, atau mungkin kadang ada yang menulisnya I sama dengan V per R gitu ya. Terus dianggap bahwa antara arus sama tegangan itu sebanding, cuman terus nanti ada bahasa berbanding terbalik dengan resistornya gitu ya. Nah, di sini kalau di dalam fisika itu hanya satu variabel yang bisa berubah atau satu variabel terikatnya. Kemudian satunya lagi menjadi variabel bebas dan yang satu harus konstan, tidak boleh berubah juga ya. Nah, ketika berubah juga maka nanti ketiga-tiganya itu akan memiliki hubungan yang rumit gitu ya. Akan memiliki hubungan yang rumit sehingga salah satunya harus dianggap konstan. Nah, secara kenyataannya bahwa kalau kita memasang baterai, terus ada kabel, terus ada lampu, maka cenderung yang sering kita ubah-ubah ini ya, ini keseringan kita itu adalah di bagian tegangannya gitu. Bisa jadi yang lampunya yang kita ubah juga bisa ya, tapi di sini saya coba mengasumsikan yang tegangannya yang kita ubah. Nah, kalau kita tegangannya kita ubah, tentunya lampu yang kita pasang itu tidak mungkin berubah ya. Jadi tetap, lampunya ini akan tetap. Nah, terus apa yang berubah? Kalau tegangan atau baterainya yang kita ubah, maka arusnya nantilah yang akan berubah begitu ya. Sehingga hukum Ohm di sini menyatakan bahwa tegangan itu sebanding dengan arusnya, tapi hambatannya bersifat konstan gitu ya. Nah, itu pengertian hukum Ohm. Jadi jangan sampai salah kaprah ya. Jadi ketika nanti mungkin tegangannya saja yang diubah, jangan dianggap hambatannya juga ikut berubah. Itu salah ya. Jadi kalau hanya tegangannya saja yang diubah, maka arusnya nantilah yang akan berubah. Terus kalau nanti hambatannya saja yang diubah gimana? Tegangannya dibuat konstan gimana? Maka arusnya lagi yang akan berubah ya. Dan I dengan R itu berbanding terbalik. Dan baterainya ya tetap tetap saja misalkan dipasang 3 volt ya 3 volt terus gitu. 6 volt ya 6 volt terus ya. Itu pengertian dari hukum Ohm. Oke ya. Jadi harus salah satu di antara tiga variabel ini harus dianggap konstan dan satu variabel lagi dianggap variabel terikat atau yang berubah atau yang diubah-ubah. Kemudian satu variabel lagi itu dianggap sebagai variabel bebas gitu ya. Sorry, variabel bebasnya itu maksudnya yang diubah-ubah. Kemudian variabel terikatnya itu adalah variabel yang berubah ketika variabel bebasnya itu diubah. Nah, harus dianggap seperti itu ya. Tidak boleh ada dua variabel yang diubah secara bersamaan. Nah, nanti kita akan kebingungan hubungan antara ketiganya itu. Nah, dari bunyi hukum Ohm ini ya, saya anggap yang diubah itu tegangannya, maka arus listrik yang dihasilkan pada suatu rangkaian itu sebanding dengan tegangannya ya. Sedangkan hambatan pada konduktornya itu bersifat konstan. Nah, persamaan hukum Ohm sendiri itu V sama dengan I kali R atau boleh I sama dengan V per R ya.
di mana V-nya itu adalah tegangan listriknya, I adalah arus listriknya, dan R adalah hambatan listriknya ya. Oke, seperti itu untuk hukum Ohm. Nah, ini contoh soal yang sangat sederhana saja ya. Diketahui arus listrik yang mengalir pada rangkaian 2 ampere. Jika diketahui tegangan yang terpasang pada rangkaian 6 volt, maka besar hambatan pada rangkaian. Ya, tentunya kita bisa menggunakan hukum Ohm saja ya. R sama dengan V per I, berarti 6 bagi 2 sama dengan 3 Ohm. Oke, itu sekilas saja ya, karena saya yakin bisa ya kalian. Oke, sekarang kita masuk ke rangkaian resistor seri. Nah, resistor ya, itu rangkaiannya ada yang seri, ada paralel, dan ada campuran. Nah, resistor di rangkai seri ya, itu indikatornya bagaimana? Indikator dari rangkaian resistor seri itu adalah rangkaian resistor yang masing-masing ujung resistor bergandengan dengan resistor yang berbeda ya. Ini kita lihat nih, ini R1. Ya, ujung kanannya ini berikatan dengan atau berhubungan langsung dengan kutub negatif dari potensial. Sedangkan yang ujung kanannya tadi ujung kirinya ya, menurut kita di sini ya. Oke, menurut pembaca ini ujung kirinya gitu. Nah, ujung kanannya ini berikatan dengan ujung kiri dari resistor R2. Nah, sehingga R1 ini ya ujung kanan dan kirinya itu kan bergandengan dengan komponen yang berbeda. Oke. Begitu juga R2 ini ya, ujung kirinya itu bergandengan dengan ujung kanan dari R1, kemudian ujung kanannya itu bergandengan dengan ujung kirinya dari R3. Nah, berarti R2 ini bergandengan dengan dua komponen yang berbeda ya, dengan dua komponen yang berbeda. Nah, maka R1, R2, R3 ini berarti dirangkainya secara seri gitu ya. Atau diingat-ingat saja lah. Intinya kalau tidak ada percabangan pada rangkaian resistor tersebut, maka rangkaian resistor tersebut disebut sebagai rangkaian resistor seri ya. Kemudian di sini dipasang tegangan, maka nanti akan ada arus yang mengalir melewati R3, R2, dan R1. Nah, untuk mencari R totalnya, rangkaian seri itu R-nya langsung ditambah ya, R1 plus R2 plus R3. Nah, kemudian karena arus yang mengalir pada R3, R2, R1 ini ya, rangkaian yang tidak punya cabang, maka yang namanya arus itu kan aliran muatan per waktu. Ini sudah kita bahas ya di pertemuan selanjutnya. Berarti muatan yang mengalir di R3, R2, R1 ini akan sama karena nggak ada cabangnya gitu. Sehingga bisa disimpulkan bahwa arus yang mengalir di R3, R2, dan R1 itu arusnya sama ya. Berarti bisa dituliskan I total itu sama dengan I1, sama dengan I2, dan sama dengan I3. Nah, sedangkan untuk tegangannya ya, V totalnya ini terbagi. Jadi di R3 itu tegangannya kita misalkan V3. Di R2 itu tegangannya kita misalkan V2. Dan di R1 ini tegangannya kita misalkan V1. Maka V total itu sama dengan V1 plus V2 plus V3. Nah, saya ambil contoh begini. Misalkan saya punya tegangan totalnya 10 volt. Kemudian tegangan yang di R3 ini sudah 5 volt, tegangan di R2-nya 3 volt. Maka sisanya ya R1 ini harus 2 volt karena 2 tambah 3 tambah 5 totalnya harus 10. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya ada rangkaian resistor paralel. Nah, rangkaian resistor paralel ini ya berbeda atau berkebalikan dengan rangkaian resistor seri. Kalau rangkaian resistor seri tadi dua cabang dari resistornya itu berikatan dengan komponen yang berbeda. Nah, sedangkan kalau rangkaiannya paralel, maka dua cabang dari resistor tersebut akan berikatan dengan komponen atau resistor yang sama. Nah, ambil contoh seperti ini ya. Ini sisi kiri dari R3-nya, ini berikatan dengan sisi kiri dengan R2. Sisi kanannya dengan R3 itu bergandengan dengan sisi kanannya R2. Nah, maka bisa dikatakan resistor R3 dan R2 ini bergandengan dengan resistor yang sama atau berikatan dengan resistor yang sama. Maka rangkaiannya ini disebut rangkaian paralel. Atau kalau rangkaian seri tadi itu tidak ada cabangnya, sedangkan kalau rangkaian paralel ini pasti ada cabangnya. Ini bercabang ya. Di sini bercabang ya. Di sini bercabang. Maka rangkaiannya disebut rangkaian paralel. Kalau di rangkaian seri R totalnya itu tinggal ditambah.
Sedangkan untuk rangkaian paralel R totalnya itu pakai seper. Jadi 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 dan seterusnya. Selanjutnya, untuk arusnya. Arus tadi definisinya adalah aliran muatan ya. Jadi kalau misalkan muatannya mengalir ini dari positif ke sini. Nah, ternyata menemui percabangan, maka muatan yang mengalir itu akan terbagi. Ada yang mengalir ke atas, ada yang mengalir ke kiri. Nah, yang mengalir ke atas ini menemui cabang lagi, sehingga nanti muatannya terbagi lagi. Ada yang ke atas lagi dan ada yang ke kiri ya. Nah, muatan yang mengalir melewati R1 ini disebut arusnya I1. Muatan yang mengalir melalui R2 arusnya disebut I2 dan muatan yang mengalir melalui R3 arusnya disebut I3. Nah, kalau kita jumlahkan ya, karena arus totalnya itu I terus terbagi-bagi menjadi R1 di I1, I2, I3 gitu, maka I total itu harus sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Sedangkan untuk V totalnya ya itu sama dengan V1 sama dengan V2 dan sama dengan V3 gitu ya. Oke, itu untuk rangkaian resistor paralel. Oke, selanjutnya kita masuk ke rangkaian resistor campuran. Rangkaian resistor campuran berarti ada rangkaian resistor yang di seri dan ada rangkaian resistor yang di paralel. Nah, aturan yang kita gunakan tentunya gabungan ya. Kalau ketika resistornya itu seri ya kita pakai aturan resistor di seri. Ketika resistornya itu paralel maka kita pakai aturan resistor yang paralel ya. Nah, kemudian ada contoh soal seperti ini. Jadi digambarkan ada R1, R2, R3 dan R4. Kemudian dihubungkan dengan tegangan 12 volt ya. Nah, kita diminta untuk mencari berapa arus di masing-masing resistor tersebut. Tegangan di masing-masing resistor ini. Jadi, tegangan di R1 berapa, tegangan di R2 berapa, tegangan di R3 berapa, dan tegangan di R4-nya itu berapa, gitu ya. Kita mulai dari begini. Untuk mencari tegangan, ya, maka kita membutuhkan berapa arus yang mengalir di setiap R1, R2, R3, dan R4. Dan untuk tahu arusnya, ya, di setiap R1, R2, R3, R4 ini, kita harus cari tahu I total dulu. Dan untuk mencari I totalnya, kita cari R totalnya dulu. Nah, intinya kita cari R total dulu ya. Nah, mana dulu ini yang kita jumlahkan? Ya, kalau kita pengen mencari R totalnya, tentu yang paling mudah adalah yang benar-benar seri atau yang benar-benar paralel. Nah, di sini yang benar-benar seri itu adalah R2 dan R3 ya. Kita bisa serikan dulu nih ya. Kalau R1 dan R2 ini belum tentu seri karena di sini ada cabangnya ya. Jadi tidak bisa langsung kita anggap seri. Jadi R2 dan R3 kita serikan. Berarti kita langsung jumlah, berarti hasilnya 3 yang ini ya. Setelah itu hasil R seri R2 dan R3 yang hasilnya 3 ohm itu kita paralelkan dengan R4. Nah, nanti hasilnya di sini adalah 4 ohm. Selanjutnya total dari R2, R3 dan R4 yang hasilnya 4 ohm itu kita serikan dengan R1. Jadi 2 ohm ditambah 4 ohm gitu ya. sorry. R paralelnya tadi bukan 4 ohm ya. R paralelnya tadi 2 ohm ya. R paralelnya itu 2 ohm. Ini dibalik nanti ya, R paralel berarti sama dengan 2 ohm. Sehingga R totalnya adalah 2 ditambah 2. Sehingga R totalnya adalah 4 ohm. Oke. Setelah kita dapatkan R total, kita akan mencari arus total. Untuk arus total, ya, I total itu sama dengan V per R total. Di mana V totalnya kan 12, R totalnya 4. Sehingga dihasilkan arusnya itu adalah 3 ampere. Ini adalah arus totalnya. Oke, untuk video pertama ini saya cukupkan sekian karena waktunya sudah habis ya. Sudah mau 15 menit. Nah, nanti kita lanjutkan di video yang kedua.